Yo, halo guys, balik lagi bersama saya di channel Victor Techno. Dan buat kalian yang suka konten rakit PC hore, kalian beruntung karena sudah nemu video ini atau channel ini. Karena channel ini punya tujuan, yaitu membahas tentang rakitan PC hore. Jadi tunggu apa lagi, tekan tombol subscribe pada channel ini agar supaya cepat 1000 subscriber. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari saya. Dan saya berterima kasih kepada kalian yang sudah support saya sampai 800an subscriber. Dan target saya yaitu 1000 subscriber di bulan ini sebelum tahun 2025. Jadi tunggu apa lagi, tekan tombol subscribe pada channel ini agar supaya cepat 1000 subscriber. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke inti videonya. Jadi saya mau rakit PC dengan LGA 775. Dan di video kemarin saya bilang kalau rakit PC LGA 775 itu sudah tidak worth it. Ya, karena sudah tua atau sudah lawas. Lah Ping, kalau sudah tidak worth it, kenapa kau dikondenin? Ya mau gimana lagi, barangnya cuma ini. Kalau nggak ada ini malah nggak ada konten. Ya kalau kalian mau bantu sih nggak apa-apa, klik link yang ada di deskripsi video ini. Buat kalian yang ngikuti video saya dari bulan kemarin pasti tahu dong PC-nya ini dari siapa. Ya betul, PC ini dari paman saya. Buat kalian yang mau nonton videonya bisa tonton terlebih dahulu. Oke, kita mulai di motherboard dulu. Untuk motherboard ini menggunakan merek ZY L41M yang masih menggunakan LGA 775 dan sudah support RAM DDR3. Untuk kelebihannya yang lain sih nggak ada ya kayaknya. Dan untuk motherboard LGA 775 yang lain biasanya ada di harga 100 ribuan. Dan untuk prosesornya saya menggunakan prosesor Core 2 Quad Qiu 8400 yang sudah mempunyai 4 core 4 thread dengan TDP 95 watt. Untuk frekuensinya yaitu 2,60 GHz. Saya membeli prosesor ini di Shopee dengan harga Rp40.000. Untuk HSF-nya saya menggunakan HSF standar LGA 775. Tapi di sini bukan menggunakan standar Intel. Mereknya apa ini? MT. Nggak tahu saya ini. Saya beli HSF ini bekas dengan harga 20.000 di kenalan saya. Untuk harga barunya juga nggak jauh-jauh amat. Jadi saran saya ya mending beli barunya saja. Untuk RAM saya menggunakan RAM 2x2 GB atau 4 GB 2 keping dengan kecepatan 1300 MHz. Saya membeli RAM ini di kenalan saya juga dengan harga Rp40.000 atau satu kepingnya Rp20.000. Dan untuk penyimpanannya yaitu menggunakan harddisk 250 GB WD Blue. Saya membeli harddisk ini seharga Rp50.000 di kenalan saya juga dengan Sentinel 100%. Dan saya mengingatkan kepada kalian kalau beli harddisk bekas itu banyak resikonya. Ya semua sih banyak resikonya Bang. Ya cuman kalau harddisk itu lebih banyak lagi lah pokoknya. Karena ada harddisk yang Sentinelnya itu jelek banget dan software HDD Sentinelnya itu dimanipulasi jadi 100% kayak baru. Dan untuk power supply-nya saya menggunakan power supply kaleng. Biasanya di Shopee harganya Rp35.000. Cuman saya tidak menyarankan PSU ini karena PSU seperti ini biasanya jelek. Tapi kalau kalian ingin memangkas budget saat rakit PC, mending kalian cari PSU copotan PC build up. Nah kalau itu lumayan sih. Dan harganya kalau nggak salah itu di 60 ribuan. Saya lupa nggak ngecek. Tapi kalau kalian ingin memakai PSU kaleng seperti ini, pastikan tegangan listrik di rumah kalian itu stabil dan tidak dipasangkan VGA eksternal. Nah berhubung rakitan saya kali ini tidak memakai VGA eksternal, maka ya nggak apa-apa sih pakai PSU ini karena masih kuat angkat PC-nya. Dan untuk casingnya saya menggunakan casing bekas yang standar seperti ini. Untuk casing seperti ini biasanya di harga 50 ribuan. Cuman saran saya ya cari di offline, marketplace Facebook atau di Rosokan gitu. Karena kalau kalian beli di toko online biasanya mahal di ongkirnya. Dan sekarang kita lanjut ke total harga PC ini.
berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk merakit PC seperti ini. Dan total rakitan PC kali ini adalah Rp335.000. Harga ini belum termasuk jasa rakit, jasa install, ongkir, dan lain-lain. Kalau kalian rakit sendiri dan install Windows sendiri, tentunya harganya lebih hemat ya. Dan apa saja sih PC ini yang bisa di-upgrade? Untuk prosesornya sudah Core 2 kuat, jadi ya nggak usah di-upgrade, nggak apa-apa. Untuk RAM-nya masih menggunakan 4GB, bisa di-upgrade ke 8GB. Untuk power supply-nya bisa di-upgrade ke power supply yang ada sertifikasi 80+ nya. Untuk penyimpanannya bisa ditambahkan SSD atau harddisk 500GB. Dan yang bisa di-upgrade lagi yaitu ditambah VGA. Dan yang terakhir yaitu casing, bisa diganti ke casing gaming. Dan sekarang kita lanjut ke tes gamenya. Saya tidak menguji prosesornya di Cinebench R15 karena lupa. Dan di sini untuk tes gamenya saya menggunakan OS Windows 10 Superlight. Saya install Windows 10 Superlight karena ada yang nyaranin, katanya lebih enteng Windowsnya. Nah, di video rakit PC yang kemarin kan kalau nggak salah driver iGPU-nya itu belum ke download. Nah, di sini ada istimewanya dari Windows 10 Superlight, yaitu ada Tools Ghost Toolbox yang bisa install software-software yang disediakan di situ. Dan saya install software Driver Boost. Pas saya download driver menggunakan software Driver Boost ini, bisa semua ke download. Kalau di video kemarin itu download drivernya manual, dan saya lupa untuk install driver iGPU-nya, makanya buat game kok nge-lag gitu. Tapi nyari drivernya pun susah kalau di Windows 10. Dan saya coba menggunakan ini, ternyata alhamdulillah bisa di Windows 10 Superlight. Semua ke download, driver iGPU-nya, driver motherboard-nya juga ke download. Nah, buat teman-teman yang punya rakitan PC LGA 775 yang driver-drivernya belum ada, yang belum ke download, bisa pakai software ini. Dan saya sebenarnya sebelum menginstal Windows 10 Superlight itu sudah cari driver-drivernya di YouTube, dan saya nemu punyanya NK Channel, tapi G41 bukan G31. Di sini saya tes game pertama menggunakan driver yang di-download di software Driver Boost, dan kedua terus saya uninstall drivernya dan pasang driver dari NK Channel. Ternyata hasilnya ya mirip, ya sama aja, nggak ada peningkatan FPS. Jadi ya buat teman-teman kalau punya rakitan PC LGA 775 dan driver-drivernya ada yang belum ke download, bisa pakai software ini. Untuk game yang pertama yang dicobain yaitu game Plants vs Zombie dengan settingan grafik bawaan game. Di awal-awal seperti ini GPU usage-nya sudah 90% kepakai. Dan pada saat war gede-gedean, game ini mendapatkan FPS 25an sampai 30 FPS. Ya cukup playable menurut saya. Untuk tes game yang kedua yaitu Assassin's Creed 2 dengan settingan grafik 800x600p low. Di game ini saat scene seperti ini mendapatkan 10 fps ke bawah, dan pas saya gerakan sambil menghadap ke bawah mendapatkan 15an fps. Cukup playable kok di 13an fps. WK. Menurut kalian mending mobilator atau PC seperti ini guys? Dan tes game yang selanjutnya yaitu Need for Speed Most Wanted dengan settingan grafik bawaan game. Berhasil mendapatkan 40an sampai 50an fps.
Game selanjutnya yang dites yaitu Resident Evil Revelation dengan settingan grafik rata kiri. Kalau di scene seperti ini mendapatkan 18-20an fps. Kalau di tempat sepi seperti ini mendapatkan 28-30an fps. Game selanjutnya yang saya cobain yaitu GTA San Andreas dengan settingan 600p low berhasil mendapatkan 30-40an fps. Game selanjutnya yang saya cobain yaitu AGF Empire dengan settingan bawaan game, mendapatkan fps 25-30an fps. Ada yang tahu nggak dengan game ini? Saya dulu sering main game ini, sekarang jadi nostalgia. Dan ya, videonya sampai sini saja. Bila saya ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau kalian mau tanya-tanya tentang komputer atau apa, bisa komen di video ini.